Aman? Tes. Ada? Oh, kayaknya Mas Bismo nih penasehat teknis kayaknya. Dia sudah ini. Belum ahli, Pak Tuan. Biasanya kalau YouTube bagusan begini. Kalau Instagram baru begini. Anak-anak sekarang dengan gini aja. Sekolah matematik kerjanya IT gini jadinya. Oh, iya toh. Bener ya. Hobinya tapi berusukannya. Hobinya nerjemahin naskah-naskah Jawa kuno. Oh ya. Keren toh. Nanti kita bahas Pak. Jarang-jarang nih. Makanya. Langka nih yang begini. Udah bisa mulai? Nah, ini. Apa namanya? Sanskerta. Yang Jawa kuno. Jawa kunonya. Itu cuman waduh. Yang mantir ya, Amor. Namanya. Ya karena tidak ambil jalur profesional. Oh gitu. Karena emang bisa sendiri aja. Tidak belajar suka lah terus dan menguasai ya. Ngerti lah gitu, mengerti. Enggak yang Wonocoroko doang. Wonocoroko ya bisa baca. Yang Nulis? kuno nulis bisa. Wah, keren. Kan? Jawa, tadi sama Jawa kuno. Itu 3 huruf. Saya cuma butuh satu, tulisin saya Dian Boleh nanti saya tulisin. dalam Wonocoroko. Bisa. Lo kalau itu masih kita aja, Sigit juga tahu kan. Ya, Gitu ya. Kalau yang Jawa kuno dia tuh kasih itu. Ya udah yang Jawa kuno maksudnya. boleh. Ini kita ngobrolin apa? Udah mulai belum sih? Namanya Bapak gitu. Ya. Udah? Oke, halo teman-teman. Suara saya masuk kan? Oke. Nanti dulu ini langsung kelihatan semua. Kelihatan semua, Pak. Ya, yang atur dia biar aja. Nah, jadi maksudnya waktu kalau kawan-kawan semua kan kalau saya diem kayak nombe gitu. Ada lagi dulu kayak orang bego tuh ada istilahnya Pak Dian tuh terlalu aduh out of nowhere. Oke, kita ketemu lagi di acara Outer Stock toko buku Live. Toko buku ini adanya di mana? Kalau yang belum tahu, ini adanya di Pasar Modern Intermoda BSD yang jadi satu sama Stasiun Cisauk. Kenapa harus saya bilang begitu? Karena kalau cuma dibilang Pasar Modern Intermoda, nyampenya yang lama. Padahal yang lama itu cuma Pasar Modern BSD. Dan yang sekarang ini Pasar Modern Intermoda karena ada ini. Ada intermodanya, ada stasiun. Nah, yang sana tetap ada tapi. Yang sana tetap, tapi nggak ada stasiunnya. Jadi saya kalau ceritain tuh mesti menjelaskan bahwa ini jadi satu sama stasiun. Jadi yang akses dari Jakarta sekalipun mudah karena datangnya langsung ke stasiun. Nggak usah pakai turun-turun dari keluar stasiun langsung ke sini. Itulah toko buku Live. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi hari ini. Tamu saya adalah Pak Dian Wirencurit. Beliau adalah pernah menjabat menjadi dubes di Iran. Dan yang di pojok sebelah sana adalah pengunjung setianya Livre yang selalu memberikan masukan-masukan, insight-insight dan celaan-celaan gitu ya. Gak ada yang bercanda. Isi TTS. Isi TTS gitu. Oh iya, pada belum isi TTS ya, itu jangan lupa loh. Itu mainan dulu itu banyak, salah satunya adalah ngisi TTS. Tapi yang ini memang katanya sulit. Ya, yang kemarin tuh agak mudah, jadi kayak banyak yang ngisi. Pak Dian belum ya nanti. Ini cahaya cukup. Cukup, tenang. Enggak, kalau muka saya gelap lebih bagus gitu. Ya. Aman. Oke. Di sekaligus juga di TikTok. TikTok ya. Nah ini agak susah ya karena namanya bahasa Perancis sebenarnya. Jadi tapi kalau di sini orang bacanya jadi Livres gitu kan. Oh iya. Live. Nggak dibaca. Oke. Pak Dian, terima kasih sudah main ke sini. Walaupun tadi terjebak kemacetan Gias. Belum tahu ya kalau Gias itu seminggu itu orang biasanya nggak mau keluar. Apa sih itu? Pameran mobil itu yang tinggal di BSD cuma nggak mau keluar Pak. Kan masih macet. Kalau ada pamer itu udah pasti saya nggak akan datang. Karena Nggak akan mampu beli. Jadi percuma ya, cuma lihat-lihat ini cuma capek doang kan. cuma kena macetnya kalau kita di sini. Karena Rojali Oh, yang itu. jarang beli. Halus orang yang hanya ngelus. Gitu. Saya nggak dua-duanya. Saya menghindar dari tempat itu. Oke, Pak Dian ini adalah penulis buku banyak, 3 ini yang ada di sini. Kelihatan nggak nih bukunya? Kelihatan. Pak Dian masih ingat nggak yang mana duluan? Ini nomor 1, nomor 2 yang Kapital Selekta, nomor 3
kawasan damai. damai. Tapi di antara itu karena saya suka motret, saya punya buku potret Itu yang saya tentang Iran. mau pamerin, tapi ternyata bukunya di pasar Minggu. Ada nggak, Mas? Dia ambil Bawa nggak? buku foto bapak yang di belakang, yang Lovely People. Itu adalah buku pertama di Pak Dian yang saya dapat. Jadi beliau ini senang fotografi, bahkan bocorannya masih kamera analog lah ya. Analog jelas dan gede berat. Dan gede berat. Itu beliau foto-foto itu berarti selama 4 tahun selain menjadi dubes juga menjadi tukang foto gitu ya Pak ya. Tapi tolong jangan disalah tafsirkan Apa tuh? seakan-akan saya terus nggak kerja gitu. Jangan nggak bisa di dubes jadi tukang foto gitu ya Pak ya. Saya kalau diundang, ya waktu itu di Jenewa juga, waktu saya post di Jenewa sama Novik. Novik, coba ya, nih kamu udah disebut-sebut nih, dasar. Itu cuman dia nggak suka motret. Saya jalan kalau lagi nggak ada gini loh, kalau kerja itu emang dari jam 9 sampai jam 4 duduk di tempat. Enggak dong. Atau di tempat sidang. Enggak dong. Pasti ada jeda. Tuh. Sabtu Minggu pasti jeda hari, Ya. 2 hari. Nah itu biasa saya isi keluyuran. Keluyuran itu saya kemanapun selalu bawa kamera. Makanya saya bisa motret. Kalau saja di Jenewa ada yang mau nerbitin buku tentang Swiss, Pasti punya stok foto banyak banget dong. ya. Cuman di sana fotografer Eropa lebih punya jaringan antar mereka. Jadi dan saya waktu itu ya apa ya, jadinya masuk kategorinya tuh apa? Serius amatir. Iya sama saya. Nah, bukan profesional, bukan semi profesional. Jadi cuma karena amatir tapi serius. Nah itu ada foto-fotonya. Cuman ini ngomong foto nih. Ya, Bapak dari mancing-mancing foto sih, jadi foto dulu. Yang ringan dulu ya. Masih 1 jam kok ini. Keren bagian belakang. Saya suka kok fotografi itu, terutama foto people ya. Tentang people. Human interest berarti ya. Human interest. Makanya saya suka jalan ke tempat-tempat di mana tidak banyak orang yang tahu tempat itu, kira-kira gitu. Nah, saya suka. Makanya di Iran pun dari kota sampai ujung gunung saya datengin. Ujung gunung itu bukan terus berarti tempat ini loh, tempat turis atau apa. Ujung gunung tempat kelompok nomaden tuh yang pindah-pindah gembala dombanya. Jadi kalau lagi di satu tempat sudah rumputnya habis, dia akan pindah. Nah itu termasuk kalau musim dingin pun ada di situ, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, akan di situ tuh. Nah saya datengin tuh tempat-tempat di gunung itu, saya potretin mereka. Nah itu ada antara lain di buku nanti. Atau di eksibisi gitu, ada pameran. Di Teheran ya. Teheran. Nah, tapi gini loh ya, makanya karena saya bukan profesional, saya amatir, tapi saya mau kaitkan dengan tugas saya. Makanya di buku itu temanya diplomasi dan fotografi. Dan saya mengundang pameran kalau cuma sendiri aja saya sanggup. Berapa ratus foto pun saya sanggup. Ya. Tapi saya mau menunjukkan diplomasi. Makanya saya undang diplomat di sana itu, yuk yang punya hobi apa, yang punya tenis, kita tenis barengan. Yang punya katakan apa nih? Futsal. Enggak tahu lah. Ada fotografi enggak? Ada beberapa. Jadi bareng. Nah, dari beberapa itu saya tantang, yuk kita pameran. Belum pernah ada, silakan cek, seorang diplomat bertugas di satu negara membuat pameran foto tentang negaranya itu, bukan tentang negara saya. Oh iya. Nah, jadi kan orang Iran juga antusias gitu loh. Ini ada diplomat mamerin negara gue, dan mereka sendiri belum tentu tahu kan pelosok-pelosok negara itu. Itu pasti sambutannya luar biasa. Makanya saya undang. Jadi waktu itu yang menyambut tantangan saya, ajakan saya, bukan tantangan berantem ya. Ajakan saya itu dubes bosnya, namanya si Hadikat Nusid, siapa depannya? Orang bosnya, dubes bosnya. Saya mau, jadi saya mau join fotografi, menunjukkan ke pihak Iran bahwa kami diplomat dengan senang hati mempromosikan negara tempat kita tugas, gitu loh. Nah itu kita tugas kok di sana.
Masa saya tugas di Iran terus saya promosikan Dubai gitu kan? Kan nggak mungkin dong. Atau saya di Moskow saya promosiin Ukraina gitu kan nggak mungkin dong. Berarti sambutannya sangat baik dari Sangat baik, karena sangat baik dibuka oleh dari kebudayaan Iran juga, sampai akhirnya ada seorang pengunjung yang serius gitu, ngeliatin satu persatu gitu. khususnya foto saya, karena saya banyak benar. Terus dia datang ke saya, Mas Ando, saya ini kenalan, saya suka foto-fotonya, mau tanya aja, setelah pameran ini fotonya mau buat apa? Ya kalau ada yang mau saya kasih, kalau situ mau saya kasih. Oh boleh, saya mau dong, gitu kan? Oh, silakan, nanti pokoknya habis selesai pameran ini, saya pasti ada di sini. Silakan apa namanya, pilih yang mana suka. Oke. Tapi satu lagi, boleh nggak? Saya kita bikin buku boleh nggak? Wah, dengan senang hati, gitu kan? Tapi maaf nih, dari sekarang saya terus terang nggak akan ada kaitan dengan urusan ini ya, karena ini kan bukan, saya kan nggak mungkin menggunakan dana Republik Indonesia APBN untuk bikin pameran dan membukukan, kan nggak mungkin dong. Enggak, saya yang tanggung semuanya. Oh gitu. Ya, udah. Oh kalau itu silakan. Setelah itu praktis jadi teman baik. Saya ke rumahnya, dia ke rumah saya kita jalan bareng, nggak mau ngopi bareng, makan bareng, jadi sahabat. Nah, terus saya jadi dikenal dengan dunia percetakan Iran, makanya saya kaget. Saya pikir hanya buku biasa, katanya buku ini yang dijadikan. Itu kan mana coffee table berarti ya? Apapun namanya, coffee table boleh, tapi ini semua edisinya lux ini. Iya. Ini hardcover segala macam. Ini desainernya dia yang panggil, apa namanya, grafis desainnya, dia yang set. Saya nggak ikut-ikut. Saya cuma bikin narasinya. Narasinya dari foto dan nari dari saya. Cuman dia keburu-buru karena dia bilang mau segera. Narasi terakhir saya belum koreksi. Makanya masih ada beberapa typo dan beberapa kata yang bukan itu yang saya maksud. Ada yang lebih baik. Berapa lama jadi proses bikinnya ini? 4 bulanan. 4 bulanan. Ini berarti semua yang ada di pameran masuk sini? Ada. Bagus. Keren kan? Jadi itu Pak Dian jalan ke pasar gitu ya, Ini ngelihat kayak gini ya, hidup. Iran itu mau dilihatin nggak? Mau dong. Gini. Kenapa sebenarnya sangat menarik dan banyak nggak diketahui? Kelihatan kan, Bu? Ini contoh ya, Iran itu peradaban yang ribuan tahun usianya. Persia kan? Persia. Berarti peninggalan peradaban itu pasti ada sisa-sisanya. Benar. Sebut aja Yunani ada, Mesir ada, Aztec ada, ya nggak? Nah Iran juga ada. Orang taunya Persepolis lah, di mana lah. Tapi kalau kita jalan di kampung atau kemana lewat, suka kelihatan tuh bangunan yang kayak bangunan terbengkalai, runtuhan. Atau misalnya kita lihat, itu tuh apa di sana tuh, driver saya, itu kampung itu bekas bangunan lama. Ya tapi bagus tuh. Ya tapi itu kampung. Enggak, saya mau ke sana. Gitu. Karena buat mereka kan hal yang biasa gitu. Saya mau ke sana dong. Belokin. Oke. Begini belok dari mendekat aja gambarnya seperti ini. Keren ya. Maksudnya ini tuh. Ini semua bangunan tua, sisa-sisa gitu yang di sana dianggap biasa. Maaf, karena ini abad pra-Islam. Jadi mereka juga kurang mau menunjukkan, masih banyak yang lebih perlu dipugar, lebih diprioritaskan. Kayak Persepolis gitu loh. Tapi banyak desa yang ada bangunan ini yang secara mandiri berusaha merawat gitu. Jadi di banyak desa kecil yang saya datangi, itu pasti ketemu yang seperti ini, baik di desanya atau jalan menuju desa itu. Nah saya pasti ambil itu. Nah saya banyak foto seperti ini gitu. Nah, itu kan tidak dibayangkan. Kita jalan, mungkin kita juga ya,
Kampung-kampungan suka orang petani gali Iya, ketemu bata, ketemu makanya apa. digali jadi bangunan. Kalau di sana kan nggak mungkin terkubur sedalam itu. Kalau ini kan batu dan pasir gitu loh. Jadi memang sudah ada di atas itu. Iya. Hanya tinggal runtuh atau utuh gitu kan. Nah, ini kayaknya runtuhan. Tapi menarik kalau didatangi. Paling tidak ada yang ada catatannya, dibuatkan catatannya. Iya, benar. Tapi ada kayak bangunan terbengkalai yang isinya maaf tuh. Anak-anak kayak anak-anak deh kalau ada tempat unik dijadiin tempat macam-macam gitu. Foto-foto, coret-coret nih kayak dia nih pasti kan hobinya gitu. Nah, dia udah agak tua kok dia. Udah ya? Ini berarti diterbitkan di sana, misalnya dijual nggak Pak ini? Oh enggak. Makanya saya bilang tadi saya bukan profesional. Dan saya hanya mau menunjukkan bahwa yang seperti ini nih bisa terjalin, bisa meningkatkan hubungan diplomatik. Benar. Diplomat itu tugasnya kan to win of the people. Gitu. Nah ini saya mendekat dengan ini. Walaupun saya bawa ini kan tahun kedua saya bikin. Ketiga. Di sana 2012 sampai 2016. Berarti ini 2014-an. 14-an. Jadi saya diundang ke satu provinsi. Dia kasih souvenir saya kasih dia ini. What is that? Gitu. Wah, aduh kita malah jadi. Pasti mereka senang banget. Iya. Nah, itu kan buat saya sorry, boleh cek di namanya Nggak ada, belum pernah ada. fotografi dan diplomasi. Kalaupun ada, dia pasti akan mempromosikan negaranya gitu lah. Itu kan biasa. Ya. Tapi seorang diplomat mempublikasikan tentang negara tempat tugasnya, saya nggak ada. Jadi mereka senang dengan ini. Makanya saya terus ini dibawa ke Indonesia berapa banyak nih? Pasti mau ya. Udah dapat dong. Tapi yang mau. Dia kayaknya anak-anaknya ke sini. Jangan lupa minta tanda tangan nanti ya. Iya, nanti kita tanda tangan. silakan. Saya dikasih berapa ya? 100 ada. Selebihnya mereka. Kayaknya balik ke Indonesia kok nggak berat begini. Yakin kalau dia apa-apa. Ini contoh bagian dari tradisi mereka ya. Jangan dilihat darahnya ya. Tapi tradisi menghargai tamu. Oh gitu. Saya bukan tamu. Saya hanya kenal satu orang tua di sini yang apa dia nih? Saya lupa. Oh, salah satu lokal staf Iran yang paling senior. Oh, staf di kedutaan besar. Itu punya kampungnya di sini. Oh. Kampung asalnya. Orang situ berarti. Orang sini. Jadi ini saudara-saudaranya dia. Jadi saya suka ke kampung. Maaf, mbak saya yang gedein anak-anak saya bawa mbak ya buat rawat di rumah ini. 3 kali penempatan saya ajak. Itu anak sampai gede. Nah sekarang anak udah gede-gede, kan banyak di luar anak saya jadi. Pulang sini, mbak ini udah, Pak saya udah selesai tugas, saya kembali ke kampung. Anak saya yang merasa digedekan, Pak kita main ke tempat mbak, aku pengen tahu kampung di Indonesia gitu deh. Makanya lebaran kapan datengin gitu deh. Kan seneng tuh. Kampung-kampung kita dulu ya sekarang masih ada yang masih punya tradisi menghargai tamu. Nah ini penghargaan dia karena belum pernah kampung ini didatangi seorang duta besar kira-kira. Padahal saya nggak mau dibawa nama itu gitu loh. Tapi mereka karena dikasih tahu, enggak saya mau tidur, saya tidur di tempat mereka. Tapi begitu datang dipotongin kambing, domba nih segede gini nih. Iya, penghormatan ya Pak. Satu penghormatan buat saya dengan harga, tapi dengan persahabatan gitu. Gimana sih orang Iran itu? Kalau yang Bapak kenal? Gini, ya kalau yang kotanya sama kayak mereka nih, ya kan? Anak muda ini? Iya. Termasuk kelakuannya sama lah. Yang mana nih Pak? Kelakuan Sebut, yang mana? Ayo. Suka selfie? Oh. Suka selfie? Yang jelas dong. Suka ngopi. Jelas. Kalau kamu suka ngapain lagi sih? Rebahan. Generasi rebahan. FOMO itu apa ya? Apalah Fear of missing out itu apa? Harus eksis gitu. Iyalah. Gitu ya, sama ya. Intinya sama.
fashion, jelas fashion, Ya. walaupun mereka nggak, jangan disalahpahami ya, nggak seperti yang dibayangkan begitu ya, tolong. Oh ya. Udah terbuka kok. Tapi maksudnya sama jiwa anak muda itu. Tapi penghargaan terhadap orang siapapun, termasuk tamu, orang tua atau orang tidak dikenal, kan berkurang kan ya? Unggah-ungguhnya kan berkurang kan? Enggak aneh. Kita di sana, sekarang saya tanya nih, Amanda kan lama di Eropa misalnya, ketemu di lift sama orang Barat atau orang Prancis, jujur, kenal nggak kenal. Iya, benar. Yakin bukan ajaran Pancasila tuh. Enggak. Tapi nggak akan masuk di lift, keluar lift pasannya, jujur, sadar ya, gitu kan. Nggak ada, yang ada kita masuk, selamat pagi. Gila nih orang nggak kenal, selamat pagiin gua. Ya nggak? Ya. Nah, keramahan seperti itu di sana masih terasa. Bentuknya lain. Kemudian nggak kenal di sini, tapi maksudnya lift ini kan segede gini. Kita akan berapa saat bersama-sama di dalam. Iya. Jadi bilang salam. Itu masih ada. Iya. Kita selamat pagi. Pasti Langsung mukanya berubah gitu ya. siapa sok? Itu mungkin di dalam hati seorang ramah nih orang, kok kenal nih orang. Nah di kampung zaman gua kecil, gua pramuka misalnya suka menjelajah tuh ke kampung, pasar Minggu, Lenteng Agung. Kampungnya pasar Minggu loh. Karena gua di Cijantung, Oh iya. kecil gua di Cijantung, itu nyebrang Ciliwung itu udah Lenteng Agung, itu semua pohon buah. Makanya ada lagu pasar Minggu, Buah-buahan itu ya. itu. Lewat nih kita menjelajah tuh, kan disebar nih jelajah, berurusan sana, berangkat sana, berurusan sini, tapi ketemu di titik sana gitu. Itu kan harus tahu jalan. Oh, mampir tong, tuh bawa jambu tuh. Oh, rambutan, petik noh, gitu kan. Itu masih ada di zaman itu. Sekarang ada. Nggak ada. Rumahnya ada, hutannya ada. Di sana masih ada. Saya nginep di tempat supir. Ini juga salah satu tokoh Institut Peradaban. Ini yang punya nih. Waduh. Iya, makanya lagi di itu sebentar. lagi di live. Masuk dong. Nanti kita ngobrol, Pak. Bentar aja. Jadi hal seperti itu serasa hilang. Hanya bisa ditemui di kampung. Kamu kampungnya mana? Ini di belakang sini. Orang sini. Asli. Asli. Masih ada nggak keramahan itu? Jujur. Nggak ada. Nggak ada kan? Di kampung Boyolali masuk ke dalam di tengah hutan masih ada. Itulah kampung si Mbak saya tadi. Makanya saya dengan senang hati pagi-pagi. Assalamualaikum. Apa dari Jakarta? Gitu kan masih ada lah. Di mana rumah di mana sebelah, mampir dong Pak. Kopi sebelah, gitu kan. Saya mampir ke situ. Kan indah ya. Berarti di Iran, bahkan di kota pun masih seperti masih ada, masih terasa. Kalau di kampung sangat terasa. Gitu. Ya. Sayang ya negara kita yang katanya Pancasilais, ramah tamah, gotong royong, terus berbagai suku, agama, harmoni, gitu ya. Yang ada tawuran. Iya sih, bener sih. Gara-gara hal kecil, gara-gara nih dengar tawa begini tetangga gerbek. Ya. Masa yang begitu kita biarkan gitu ya? Gimana jadinya? Ya kita kan bukan ngomong itu. Ya, oke. Cuma belajar dari itu yang namanya peradaban yang masih terasa sekarang. Tapi kan memang bisa dibilang Iran itu udah peradaban tertua dan masih salah satu tertua, terus masih eksis. Kalau menurut Pak Dian apa yang bikin seperti itu? Dari pengamatan selama 4 tahun. Sebut yang namanya peradaban kecuali bangsa Aztec atau apa yang saya nonton itu terakhir tuh Aztec sama Maya. Itu rakyat aja nggak tahu kemana ya. Bangunannya masih ada kan? Tapi rakyatnya konon ditemukan peninggalan
tulang-tulang mayat segala macam atau Aztec itu kan di Miami. Berarti mereka berlayar, berarti terjadi sesuatu di sana. Itu kan analisanya seperti itu. Nah, yang namanya peradaban ribuan tahun itu akan pasti mengalami yang namanya pergolakan, peperangan, penyakit, semua akan mengalami itu. Loh, sekarang kalau Yunani bertahan di Yunani, Roma masih ada dan Mesir masih ada piramidnya orang-orangnya bisa diruntun ada di sana. Iran juga ada di sana. Artinya apa? Mereka mampu bertahan dari pergolakan, peperangan, penyakit dan segala macam. Bertahan. Nah, kalau mereka mampu bertahan artinya apa? Loh, kedepannya kalau mereka menghadapi hambatan yang sama, peperangan, pergolakan dan ini, mereka akan siap. Nah, sekarang Iran apa nggak siap? Menghadapi yang tolong, ini mulai Iran nih, ini mulai ini ya. Ini ya, ini ada kaitannya. Ini banyak kaitannya karena ini kumpulan tulisan karangan saya tentang artikel-artikel yang dimuat di Kompas. Termasuk aja yang menulis, bukan main ini. Nah, dengan Iran kita lihat, Iran itu apa? Negara yang dikelilingi oleh bangsa yang berbeda, bangsa Arab yang agamanya sama-sama Islam, tapi dia yang dikatakan Syiah. Benar. Loh, artinya apa? Kalau mau jujur, seperti Israel terkucil dikelilingi bangsa Arab, dia beragama bangsa Yahudi. Terancam sekitarnya. Sama. Iran juga. Nah, tapi apakah mereka ini bisa mampu menghadapi Iran? Iran masih berdiri itu? Apakah mereka mampu menghadapi Israel? Israel masih berdiri itu, walaupun kecil. Tahun 67 dikelilingi diserang 5 negara berdaulat dengan perlengkapan yang modern waktu itu. 5 negara ini kalah kok. Mesir, Yordania, Lebanon, Syria, dan Saudi. Walaupun tidak berbatasan langsung, tapi mereka membantu. Kalah nih. Mesir kehilangan Sinai, semenanjung Sinai yang luasnya lebih berapa kali dari Israel, direbut. Tepi barat Sungai Yordan direbut dari Yordania, itu juga gede wilayahnya. Golan direbut dari Suriah, juga nggak usah apa-apa. Lebanon di ujungnya itu juga diduduki. Sebuah negara bisa dikepung, bisa bertahan. Iran juga mengalami hal itu. Iskandar Zulkarnain lah, Mongol lah, segala macem lah, dia bisa bertahan. Nah, orang tidak ada atau tidak banyak yang mempertimbangkan ketika kemarin ribut sama Israel. Apalagi Israel merasa kuat, persenjataannya persenjataan paling canggih sedunia, menghadapi Iran yang dalam kondisi terkapar, susah karena sanksi. Rakyatnya menderita karena sanksi, itu tidak bisa dibohongi. Tapi dipikir dalam kondisi lemah bisa diserang dan diam. Iran Irak masuk di buku sejarah. Jangan ngaku-ngaku udah lahir maksudnya. Buku sejarah ada cuma sedikit doang. Ketika Iran baru revolusi, ketika rezim monarki ditumbangkan oleh rezim Islam sekarang ini, orang menganggap Khomeini nggak akan siap, tentara terpecah kok. Ada yang dukung revolusi, ada yang dukung monarki. Ini lagi lemah nih. Irak bilang kita sikat, mumpung lemah. Diserang tahun 80. Bayangin, baru selesai revolusi 79. 80 diserang. Dia pikir sekali serang habis. Karena Irak waktu itu juga persenjataan canggih. Enggak tuh, dia masuk ke wilayah Iran, ternyata mampu dipukul balik, bahkan Iran masuk ke wilayah Irak. Ketika 8 tahun sama-sama capek gencatan senjata, Iran mundur ke perbatasan internasionalnya. Tidak duduk di sana kayak Israel gitu. Dia mundur. Artinya apa? Dia menghormati. Itu tadi ngomongnya. Dia menghormati batas yang sudah ada. Nah, itu aja bukti. Dikira lemah. Sekarang Iran udah sanksi puluhan tahun dari tahun 2002.
yang saksi beratnya nih 20 tahun diserang karena rakyat pasti akan dukung untuk menggulingkan pemerintah gitu loh. Jadi diserang tanggal 13 Juni itu kan. Iya. Apa yang terjadi? Dibalas berapa hari? Balasan canggih ya. Dan balasannya tuh nggak main-main gitu loh. Yang membuat si Israel gila, kalau gua terusin gua di gempur lagi yang hancur gua nih. Iya. Makanya minta tolong sama Paman Donald. Iya. Iya kan? Paman Donald tolong gue dan gue nyerang, ternyata dia keluar gitu. Bantuin gue, baru datang Paman Donald, baru dibalas. Tapi Iran mampu balas loh. Ya. Dia tidak mampu ngirim ke Amerika rudalnya karena belum punya yang interkontinental. Ya. Yang diserang ya pangkalan Amerika dong, Iya. yang menjadi pusat pengendalian serangan Israel ke Iran, yaitu pangkalan di Qatar. Dan kalau Israel menyerang Iran itu mendadak karena Merasa khawatir gitu. bukan karena Trump lagi mengupayakan perjanjian ini lanjut lagi nih, perjanjian yang dulu udah ada tapi dibatalkan oleh Trump, sekarang mau dihidupkan lagi gitu kan. Cuma mau dia aja ya. Udah tenang-tenang, kita lanjutin ya. Pokoknya diserang. Itu Israel tuh. Pengecut, curang, udah. Ya, gitulah. Gitu deh. Diserang, ternyata nggak mampu dibalas. Tapi ketika Amerika nyerang dengan percundan yang luar biasa itu, Iran tidak mampu membalas ke Amerika, dia balas ke pangkalan Qatar. Tapi dia tahu itu wilayah Qatar, teman. Makanya dia memberitahu Qatar, gua minta izin ya, gua mau sikat tuh pangkalan lo yang lagi disewa sama Amerika. Hanya asal jangan nyasar ke kampung sipil ya. Diserang. Lembur lagi. Bukan. Tapi karena pemberitahuan itu pangkalannya udah dikosongin. Oh iya. Makanya pangkalan hancur, tidak akan bisa dipakai lagi untuk menjadi kendali untuk serangan berikut. Kalau kayak gitu ada saat ini nih WNI yang di Irak tuh ada, terus diapain gitu loh? Irak apa Iran? Irak Di Iran. Itu kenapa? Apakah terdampak nggak gitu? Dan Kalau terdampak ada langsung atau tidak langsung. Nah sekarang jatuhnya serangan Israel kemana? Satu, Teheran. Nah Teheran itu sama Jakarta hampir sama mungkin luasnya ya. Sekarang saya tanya, kita di mana nih? BSD. Pinggir. Ya kan? Oke, di Gramedia Palmerah, bisa membayangkan nggak Palmerah? Terus bomnya jatuhnya, airportnya dibom, airport Jakarta, airport Pondok Cabe gitu. Ya. Palmerah ada pengaruh? Enggak. Ya. Bisa bayangin nggak? Loh, Jakarta itu luas. Jadi kalau ada bom, nggak mungkin bom ini kayak hujan. Jadi kalau jatuh di situ, udah jatuh situ rusak. Tapi bukan berarti, jangankan apa namanya Senayan juga mungkin tenang-tenang aja olahraga aja gitu. Nah, di Iran juga begitu dong. Artinya Merabat kena bom. Ya kita tahu kenapa airport dibom kan, supaya pesawat militer kan nggak bisa terbang, gitu kan. Ya udah rusak. Ya udah yang lain saya telepon teman. Merabat dibom, daerah kamu kena nggak? It's okay, kita cuma dengar suara sama daerah, tapi kita juga biasa. Beraktivitas ya. Beraktivitasnya mungkin, tapi kan aman. Media kadang-kadang membesarkan atau memang misinya ya membesarkan atau manipulasi informasi. Itu kemarin waktu teman saya kampus kan baca ini nih yang jadi saya baca nih belum selesai nih saking seriusnya dan saking tebalnya buku ini. Kemudian kalau udah baca selesai tolong ajarin saya karena saya udah lupa isinya. Bisa. Gini. Ini sampai saya pintar-pintar gini ya, saking saya merasa pintar habis baca buku ini kan. Emang saya apa semua kan enggak? Ada pengayaan nuklir, pengayaan uranium, ada segala macam. Ini pokoknya pintar banget. Nah, teman saya tuh juga ngomong gitu. Ini negara udah sangat budaya lama dan udah bertahan sekian ini, dihajar sanksi gini-gini masih hidup tuh keren banget gitu loh. Kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan? Apakah memang teman-teman
sehebat itu atau gimana gitu loh? Oh, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dari kecil diajarkan besar, penting, strategis, ya enggak? Di antara dua lautan, dua benua. Apa yang kita lakukan dengan posisi itu selama ini? Apa pertahanan kita kuat, bisa menjaga negara semua ini? Enggak. Tidak. Apa perdagangan kita juga bisa memanfaatkan kita menjadi hub? Enggak. Tidak. Apa perhubungan kita bisa menghubungkan daratan sama Australia? Enggak juga. Siapa yang jadi hub? Singapura. Nah, yang kecil dulu ya. Ya, belum lah. Orang tua juga belum lahir. Kita masih kecil. Kecil ya. Nah, Kita masih dari nasi. bukan itu orang tua aja baru niat pacaran, ya kan? Nah, itu bayangin Singapura yang bukan apa-apa, tanah kering kerontang, ditinggalin Malaysia jadi negara. Sekarang kayak gitu. Hub, ketika manapun orang pasti dari mana-mana ke Singapura, baru Australia, Singapura mana? Terus Jakarta mana? Sangat strategis di antara dua benua. Oke, perdagangan. Malaka, Singapura juga yang dapat tuh. Kita punya niat Batam akhirnya menyayangi atau menampung spillover dari Singapura. Kalau Singapura nggak mampu, kita Ternyata nggak di spill. nggak juga, nggak sampai sekarang itu adalah Malaka. Main-main kalau nggak Singapura nggak mampu, siap menampung. Nyatakan dengan pembangunan, dengan vision 2020-nya Mahathir, 100 tahun itu sekarang tuh. Nah kita adem ayem Batam sampai sekarang sengketa terus. Begitu aja, begitu aja. Kapan mau maju nih negara gitu loh. Sementara Singapura karena tahu Malaka nampung spillover, Batam rencananya nampung, dia reklamasi pantainya. Kita. Iya, jadi menampung ribuan kontainer mampu di sana. Batam gitu deh. Zona ekonomi eksklusifnya malah gerak Ke sana. ya. Batam cuma hidup sebelah utara, jadi tempat judi, tempat prostitusi, begitu kira-kira. Buat beli tisu Pak lebih murah. Gitu ya. Di warung-warungnya tuh nyebrang di Sementara Nagoya yang katanya Nagoya ya, ibu ya, kotanya, yang mestinya bisa ditata dari awal, Iya. tahun 2000 awal saya ke sana, yang namanya pasar di tengah kota yang jadi tadinya dibikin mau seperti ada ke sana nggak? Yang mau dijadikan pasar pusat di tengah kota, malah terlantar tuh saya. Dan ketika saya kembali ke sana tahun 2007, beberapa banyak yang terbengkalai, Bengkalai banyak banget. betul kan? Terbengkalai Nah. apa banyak banget. Belum lagi kalau keliling lagi, Banyak ruli. pabrik-pabrik yang katanya akan jadi zona industri itu banyak juga terbengkalai. Terbengkalai. Saya mau kasih tahu Iran di Hormuz itu ada namanya Bandar Abbas, dia bikin zona eksklusif, dia tawarkan untuk investor yang ada tanah itu dia petakan, dia bikin infrastrukturnya, Oke. kapling-kaplingnya, jalan utamanya, jadi orang ke sana tuh nggak harus bongkar baru nyampe, sudah dibukakan, air dan listrik sudah masuk. Jadi investor itu tinggal bangun, kira-kira gitu. Saya pernah ke Mandalika sebelum sirkuit jadi itu kan kering kerontang nggak keruan, ada Sheraton satu, Sheraton ya. Tapi kan jalan ke sana aja. Nah sekarang kita menghadapi, tadi kan pertanyaannya kita harus gimana? Ya perencanaan kita bagaimana? Kedua pelaksanaannya gimana? Lah lagi perencanaan aja belum pelaksanaannya udah dikorupsi, gimana? Bagaimana membangun? Belum perencanaan ini nanti kita akan bangun hotel sekian 100 juta. Baru perencanaannya aja oke. Udah dikorupsi 10%, udah tinggal 90 bangun hotelnya gitu. Mau kemana sekarang? Jadi kalau tanya tadi Indonesia gimana? Ya masa nggak bisa berkaca dengan orang lain atau berkaca dengan cermin sendiri gitu ya? Bahwa puluhan tahun kita ini begini terus kok. Masa puas dengan apa namanya, nggak usah ngomongnya, kan topik gue kan ya. Ini nggak bisa jelas, berarti nggak ada pertanyaan ya? Lagi Ini live di TikTok. Nah, ada pertanyaan nggak?
Belum ada. Belum ada yang Nggak usah tanya, jelas kok semuanya. Nggak usah tanya aja. Tapi penasaran Pak Dia. Oke, apa? Mau nanya nggak? Rahmat. Mau nanya apa cepet? Oh iya. Jangan sampai kata hilang. Mbak, bentar ya ini gara-gara dia nih. Oke. Dia Tuh. saya ingin ini aja sih, ingin tahu pendapat kalian tentang perkembangan terakhir lah ya di Iran. Iran ya. Iran. Ah, kalau sini tanya dia, ya kan? Iran. Oh, Iran. Saya nanya Iran. Atau tanya itu tuh orang tuh. Siap. Jadi beberapa tahun yang lalu kan oke, ini terbuka segala macam, dan pada saat itu kan kemudian ini apa namanya, dari dunia internasional cenderung memihak ke kelompok itu dan kemudian apa namanya melawan penguasa Iran lah. Tapi kan ketika kemarin Iran menyerang Israel gitu, untuk seolah-olah menjatuhkan, mengembalikan ke rezim lama, ke rezimnya Iran, itu kan dunia justru seolah-olah menentang tuh, karena ini kan jelas kepentingannya Amerika dan Israel, terutama di dunia. Nah, sekarang sebetulnya kondisi kelompok reformis di sana gimana sih, Pak? Yang apa namanya, terutama ya kelompok yang apa namanya, kelompok perempuan yang ingin lebih bebas di Iran itu, dan memangnya aslinya memang tertutup itu ya untuk kelompok perempuan di Iran. Saudara-saudara, teman-teman yang ada di sana, inilah contoh pertanyaan dari orang yang salah paham. Saya ingin tanya, Karena dia hanya membaca, mendengar, melihat berita-berita yang versi itu, Versi itu. Ya. versi mainstream. Saya nggak salahkan Anda, Ya. karena untuk tahu yang non mainstream, ya mungkin orang seperti saya yang kebetulan tahu gitu kan. Harus 4 tahun. Kurang. dan agak susah Pak, berita mainstreamnya Rusia masih dapat kita, Betul, dari Iran hampir nggak ada. nggak ada. Dari Rusia juga terbatas ya, Iya, karena nggak dia ada RT lah. karena dia sendiri lagi masalah. Al Jazeera sebenarnya agak netral, tapi sekarang rada gimana gitu kan? Nah, ya kan? Tapi oke lah. Netral ini. Ya gimana Saya mau Pak? bilang gini loh, namanya negara Paman Donald itu, siapapun presidennya dari Republik atau dari Demokrat, tidak akan pernah happy kalau punya temen yang nggak mau nurut sama dia. Oke? Siapapun, mau negara kecil itu, negara gurem di Karibia sana, macam Haiti, macam apa, Panama gitu. Kalau nggak baik-baik sama dia, dia sikat supaya baik gitu loh. Menurut dia, menurut pada kemauan dia. Indonesia mengalami ya tahun 65 ya. Nah, Sekarang juga. ngomong sekarang dia loh ya. Bapak yang ngomongin sekarang dia. Ya. Tapi maksudnya gini, kalau sebuah negara besar punya kemampuan seperti itu, dia akan kerahkan kemampuan itu dimanapun dia bisa. Sekarang lagi difokuskan kepada Timur Tengah, Ya. karena ada yang namanya Iran. Loh, apa sih yang bisa dilakukan dengan itu? Itu kan pekerjaan intelijen. Nyusup, menggarap defector, pembelot, menggunakan teknologi, IT, satelit, image, segala macam untuk melihat di mana pusat ini, pusat itu, pusat ini, seakan-akan tahu informasi. Jadi kalau terjadi yang terburuk, dia udah tahu tuh. Ya. Isfahan ada nuklir, dia bom gitu kan. Rakyatnya udah di sana udah kelaparan karena sanksi kurang makan. Ya udah sanksinya diperketat gitu kan, jangan orang negara lain nggak boleh berdagang sama dia gitu kan. Ternyata itu yang tadi kita ngomongin, ketahanan sebuah peradaban. Iran itu pernah lihat sekarang banyak Saudi padang berubah jadi ladang pertanian. Di Iran sudah banyak dari zaman saya di sana, saya sudah lihat tuh. Ya. Kalau kita maaf nih, Amerika lah, Nevada tuh, yang jalan di tengah-tengah gurun pasir tuh, ya kan? Kok dibuat itu jalan gitu loh? Kalau di sini Papua dibikin Trans Papua aja ribut. Ngapain tahu orang Papua kan nggak butuh jalan, orang mereka jalan di hutan aja bisa kok gitu kan? Kan pelecehan banget gitu ya. Ya. Kalau di sana dibuka supaya apapun yang terjadi di kemudian hari ini udah ada gitu loh, sarana komunikasi.
Lah, dengan sarana seperti itu di Iran sama, tuh, kiri kanan kelontang, padang pasir, gunung batu. Saya ke sana saja waktu itu sudah diperkenalkan, Bapak ini sekian tahun lalu fotonya ini, kering kerontang. Sekarang ladang ini, ladang itu, ladang ini. Kalau mau percaya atau enggak, kalau cuma semangka misalnya, banyak airnya kan, itu produksi Iran nggak perlu impor lagi tuh. Ada itu. Jadi buah-buahan di sana bukan buah tropis loh ya, sudah siap mereka dan nggak akan kekurangan. Artinya apa? Itu tidak disangka oleh dunia manapun bahwa kayak Iran makan utamanya nasi sama sebelah utara Iran sepertiga itu kan daerah subur Caspian Sea. Itu ladang pertanian. Kalau mau lihat di video saya, padi-padi rice field itu banyak panen. Kalau apa namanya makanan yang lain gandum roti. Ibu, yang namanya subsidi untuk rakyat itu hanya bisa saya menyaksikannya itu langsung di Iran diterapkan. Ketika saya di sana 2012, harga roti makanan pagi mereka yang lebar-lebar itu ada yang lebar, ada yang panjang gitu ya, macam-macam. Itu 200 rupiah seini. Ini bisa buat 4 orang. Mereka keju itu sangat lazim tuh. Mereka punya cream cheese segala macam buat makan itu, pakai pistachio, pakai selai-selai apalah jam-jam itu. Nah, sekarang saya kesana kemarin, harganya 500 rupiah. Tetap terjangkau buat rakyat. Ya. Minyak yang buat harkat hidup manusia sekarang mungkin 450 rupiah seliter. Dulu 150. Artinya subsidi itu benar dirasakan supaya rakyat jangan rewel gitu loh. Loh, kita sekarang ya nilai sendiri deh, saya nggak tahu. Nilai sendiri ya. Aku nggak mau ngomong deh. Nggak ini dia yang ngomong. Tolong bisa dilihat itu. Jadi kalau dibilang rakyatnya lemah atau sudah against terhadap pemerintah gitu ya, enggak juga, orang kesehatan. Nano teknologi itu berkembangnya banyak di Iran. Dia nomor 5 besar ya, cek Google. Pengobatan itu canggih. Artinya apa? Pengobatan dengan obat-obat yang diproduksi sendiri. Dia udah bisa bikin, ya mungkin semua orang negara udah bisa klaim obat diabetes, luka diabetes kering dan basah. Dia bisa. Udah. Waktu saya di sana didemokan, saya dibawa ke pabriknya. Nah, itu yang tidak kelihatan. Jadi ketika dianggap serangan ini akan melemahkan pemerintah supaya rakyat bangkit, kita dukung nih kelompok-kelompok perlawanan gitu kan? Salah gitu, nggak ada reaksi itu. Rakyat nggak ada ya kalau dibilang wah itu tentaranya pasti kuat nih, pengekangannya gitu ya. Ya mungkin saya nggak tahu, tapi saya di sana itu ngopi. Saya kan seminggu sebelum diserang itu saya masih di sana itu. Kemarin ini. Kalau ditanya kenapa ya jalan-jalan sama istri, pelosok-pelosok ke tempat yang dulu pernah atau ke tempat yang belum sempat saya datangin. Nah, aman-aman tuh. Saya dari ujung lagi ke itu udah mulai ke arah tenggara, timur, sama ke arah gunung-gunung Caspian Sea. Saya datangin lagi tuh. Sebelum serangannya, makanya begitu saya pulang, saya bilang sama Israel, serang tuh, gua udah pulang gitu. Boleh serang, gue udah nggak di situ. Mau nanya. Nah, sorry. Dengan itu aja kesimpulannya, tadi kan pertanyaannya bagaimana? Itulah kesalahpahaman yang juga diterima kita. Wah, ini pasti perang berkepanjangan. Pasti Iran hancur. Ya mungkin Israel hancur, nggak tahu ya. Tapi kan begitu tuh. Saya kalau perhatikan, saya kebetulan kan diundang nih, saya berapa kali ngomong kan. Nah, itu nanti kita lewat tuh, ada namanya Pulau Qeshm. Di Pulau Qeshm begitu mendarat, kita mau ke kota pulau itu,
akan melewati jalan, di sepanjang dari situ aja kelihatan tuh 2 gereja dengan 1 menara dan 2 menara. Oh. Yang satu itu Sunni, yang 2 menara itu Syiah. 2-1 gitu, dampingan. Artinya dua-dua itu berjalan di sana. Jadi nggak dibongkar-bongkarin, nggak digerebek kayak sini. Gitu. Ya. Jadi sini. Ya Syiah, di Syiah. Makanya saya bilang di bagian selatan itu Sunni, karena keturunan Arab. Tapi warganya warga Iran. Bahasanya mereka berbahasa Parsi bisa, Arab pun bisa. Tapi mayoritas Iran yang lain Syiah. Nggak berkonflik seperti apa? Kayak Sejauh ini pernah dengar nggak ada konflik Sunni Syiah di Iran? Di Iran ya nggak ada. Nggak ada. Yang di Kita di Sidoarjo itu nggak selesai. Dan saya sampai 5 kali dipanggil ini ke Menlu karena Indonesia tidak punya niat untuk menyelesaikan itu. Ketika mereka dipindah dari Madura ke Sidoarjo untuk menyelamatkan hidup mereka di stadion di Sidoarjo, ditelantarkan, saya dipanggil. Kenapa sekian ribu itu? Saya dengar makanannya nggak teratur, MCK-nya tahu sendiri, stadion Senayan aja MCK-nya nggak tahu sekarang ya. Ini setuju. Nah, coba begitu gitu loh. Saya dipanggil, artinya mereka sangat concern dengan Indonesia yang katanya Pancasilais, toleransi, harmoni, yang begitu aja masih terjadi. Saya 5 kali terus untuk Ada pertanyaan lagi. Itu menarik, menara Syiah juga, menara Sunni satu. Mohon maaf kalau saya terbalik. Dua itu Sunni atau 2 itu Syiah, saya harus cek lagi. Tapi dibedakan dengan menara bisa kelihatan dari situ. Tidak semua menara menunjuk ada towernya kayak masjidnya Imam Khomeini itu kan 5 malah. Karena itu berfungsi bukan hanya sebagai masjid tapi sebagai makam juga kan. Imam Khomeini kan di dalam. Ya kan? Saya kemarin ditanya ya, ini juga kita ya, informasi ini kalau nggak tahu repot loh. Pak, katanya Imam Khomeini itu bukan orang Iran. Betul nggak, Pak? Saya kemarin, sekarang hari apa? Saya kemarin beruntung di sana. Oh ya, saya ketemu teman-teman lama yang anak berbagai kalangan, jenderal, petinggi lah. Katanya Khomeini, oh ya, ada berita seperti itu. Bukan orang Iran atau bukan? Yang gini saya tanya, Khomeini itu lahirnya di Khomein, kampung, namanya Khomein, makanya dinamakan anaknya Khomeini. Saya datangin rumahnya di kampungnya, tempat dia lahir, dengan keturunan yang masih ada di sana, dengan penjelasan yang jelas bahwa Khomeini itu lahirnya di Khomein. Larajani lahirnya di Larajan. Rafsanjani lahirnya itu di Rafsanjan. Ada kampung namanya Rafsanjan. Tidak semua orang dikasih nama seperti pola itu, tapi itu menunjukkan bahwa mereka punya cikal bakal lahir di situ. Nah, kalau sekarang Khomeini adalah kota Khomeini dan saya pernah datangi, apa kira-kira dia orang Iran atau bukan, saya nggak tahu. Yang jelas ada tempatnya. karena waktu dia lahir saya nggak di situ. Silakan simpulkan sendiri. Aduh, ada pertanyaan? Boleh, Ada pertanyaan? boleh. Ya, boleh nggak dia? boleh nggak? Nggak dapat tanda tangan tapi ya? Boleh nggak? Boleh. Tapi saya lewat mungkin ya, bisa dijelaskan. Kan itu peradaban lama kan Asia itu. Sisa peradabannya masih terlihat nggak sih, Pak? Sisa. Yang pasti Saya tanya, Yunani, Akropolis, ya, Mesir, piramid, Ya. ada. Cina, ada kota itu, apalagi? Italia, Roma, ada. Ya. Di Iran ada namanya Persepolis. Persepolis itu kalau dilihat rancang ulang pakai IT, itu hampir sama kayak Akropolis. Kalau Akropolis di atas perbukitan begitu, ini di tempat yang flat, tapi luas dan megah. Seperti kalau lihat film-film tentang kerajaan Mesir, Firaun, ya kan gitu, kan dia nggak punya gunung tuh,
latar tapi di itu ada. Nah, tadi saya kasih lihat nih. Coba mana? Enggak, ini yang Persepolis ada juga di sini. Tapi ini cuma mau menunjukkan gini, Mas. Sebuah peradaban itu artinya apa? Dia dirasakan kehadirannya siapapun yang memerintah dari ujung ke ujung, ke semua area itu dirasakan dan meninggalkan bekas. Nah, ini salah satu di sana saya suka keluyuran kalau ke kampung. Kalau Sabtu Minggu saya ajak driver sama keluarga, jangan yuk pengen tahu aja kayak apa sih kampung Iran gitu. Di padang pasir, terus topiknya, Ali itu dari itu apa tuh kecil di sana tuh kayak bangunan unik tuh. Wah, itu sisa-sisa bangunan lama Pak. Ya, terus kenapa? Saya mau ke sana. Nggak ada apa-apa, itu kampung biasa gitu. Enggak, belok. Menjelang belok situ, saya lihat ada ini. Buat saya ini naik, saya foto. Saya deketin. Ini bangunan kuno. Iya. Nah, ini menunjukkan bangunan ini di tempat yang tidak dijangkau oleh turis atau segala macam, cuman saya aja iseng. Nah, kalau mau yang dijangkau turis dan ada buktinya, ketik yang namanya kota Bam. Dulu waktu gempa itu kota tanah liat kayak yang terkubur kayak versi Vesuvius apa nama Pompei itu? Oh, Pompei ya. Vesuvius ya. Vesuvius. Itu terus digali kembali, dirancang ulang dan itu rumah kering. Artinya dari bata dan tanah liat ya. Tapi tertata kayak Vesuvius, jalan-jalannya main-main ke sana. Waktu saya 2012 lagi dibantu sama UNESCO, terus sekarang udah hampir tuntas, udah kelihatan yang gede-gedenya tuh. Keren. Nah, makanya kalau yang senang sejarah atau peradaban, di sana itu jangan kaget kalau banyak orang bule keluyuran ke tempat itu. Itu apa? Yuk. Ajak-ajak ya. Nanti dia minta jadi guide kita nggak mau bayar. Pakai visa. Sekarang lebih dikendorkan. Waktu saya itu berlaku yang namanya visa on arrival dua pihak. Kita nerima dia visa on arrival, dia nerima kita visa on arrival. Tapi karena dari visa on arrival yang berangkat ke sini banyak yang pengen ke Australia, orang-orang susah terutama dari selatan. Nah, tengkoraknya daging sepotong itu dikumpulin, tapi di sana beritanya kan kalau sejumlah warga ini Iran, Afghanistan, keluarganya kan nuntut kembalikan jenazah saudara saya gitu kan, sampai KBRI kita pernah didobrak sebelum bisa datang. Karena hal seperti itu, saya bilang semua harus pakai visa supaya kita tahu di rumahnya di mana, bank account-nya di mana, kita bisa tahu. Terus Iran mau apa namanya memberlakukan kita sana juga seperti itu, harus bisa. Silakan aja, nggak ada yang datang kan, orang kita ke sana gitu kan, yang rugi. Makanya sampai detik ini visa on arrival kita masih berlaku, visa on arrival dia tetap nggak berlaku gitu. Tapi Iran lebih mudah lagi. Kemarin saya ke sana itu saya cuma khawatir lama ngisi formulir kayak di sini, tapi kan sekarang udah cepet. Sekarang mereka cuma lihat foto, visa, paspor apa foto, digituin, please gitu. Nah, selesai. Yang penting itu 15 hari berlakunya. Kenapa sih orang kok tidak tahu itu tentang Iran? Ya, karena informasi di sini yang beredar, informasi mainstream siapa? Iya. Apa? Waktu masih SD, Iran tuh Ketika itu karena ketika itu Iran CS-nya paman, kawan dekatnya Amerika kan, jadi informasi itu mengalir kemanapun. Oh, oke. Oh iya, sampai jumlah sepatunya Faradina pun ketahuan ya. Nah, kayak sepatu Imelda Marcos ya, Beratusan. karena waktu itu informasinya apa mereka itu di bawah Amerika.
Nah, Ayo, jelasin. ini pertanyaan dari Ibu Holly. Kenapa perempuan Iran hidungnya udah bagus, mancung, dioperasi? Bukan. Nih, orang Indonesia pesek pengen mancung. Orang jangan orang Iran, orang bule mancung pengen pesek. Kira-kira seimbang nggak tuh? Kan sama ya. Tidak puas dengan pemberian yang kuasa. Ya nggak? Ya, jadi Iran itu lilalah yang dioperasi itu rata-rata yang pernah dengar kan hidung betet yang melengkung, bukan yang begitu tapi yang begitu. Nah, betetnya itu dihilangin, terpancung maksudnya gitu loh. Kalau kita kan dimancungin jadi ajaib bentar bener. Jadi aneh. Nah, makanya masa dari sini udah langsung hidung Oh, jadi bukan mau mancung atau apa, kalau waktu saya 2012 itu banyak banget perempuan Iran ketemu lagi di plaster sini nih. Udah pasti habis operasi. Kalau kita ini loh, kalau kita sama seperti ini, behel. Sekarang orang kalau dulu ngomong, sekarang dipamerin behelnya mahal. warna-warni, iketannya warna-warni. Jangan gitu kamu ya. Orang sebenarnya operasi itu apa sih mampu punya duit Sama-sama behel. Sama-sama behel. Memang betul. Tapi sekarang behel kan terjangkau ya. Ya nggak? Nah, di sana juga biasa kalau udah jadi hukum ekonomi, permintaan dan penawaran. Kalau permintaannya Banyak, tinggi, harga harga pasti jadi turun. Gitu aja. Nah, sekarang orang-orang saya bilang tadi saya suka main ke kampung. Saya ketemu istri saya tuh yang paling sensitif yang begituan tuh. Ke rumah kawan kita di kampung begitu, ini mana situ mana, nanti datang begitu datang, kamu kan belum berubah loh. Itu istri saya tuh, ketawa aja dia, belum mau betet gitu kita tahu. Kita sampai ke kampung-kampung ya, artinya ya itu kan selera ya, kita dikasih begini. Maaf nih, kan ada yang perempuan, maaf ya, yang ini yang kecil aja minta digedein, botak apa deh, timbul ini deh, ya nggak? Suka. Jadi itu tidak mensyukuri. Nggak mensyukuri. Mau dimanapun tidak mensyukuri. Ya cuma saya sedih aja gitu karena kok ke pemahaman kita jadinya kalau udah gini kan baru kelihatan tuh betapa kita itu tidak tahu gitu loh. Masih panjang pendek Apanya? waktunya, ntar bosan. Enggak sih. Bukan, saya mau bilang begini loh, teman-teman, yang namanya kemanusiaan itu jangan cuma diomongin kemanusiaan, kita sama, kita setara, dibuktikan gitu loh dengan perilaku kita menerima orang gitu loh. Ya Kak, emang situ yakin situ masuk surga gitu gara-gara keyakinan, kan itu urusan pribadi ya. Nggak usah lah ikut keyakinan saya, kalau saya pasti masuk surga. Begitu, come on. Yang ini jadi silakan aja deh. Yang penting situ baik sama saya akan baik seperti itu. Situ jahat, insya Allah saya lebih jahat gitu. Kira-kira gitu. Tapi maksudnya kok yang begitu dipermasalahkan sih? Nah, kembali ke konteks Iran. Masyarakat Iran itu masyarakat yang tadi saya udah ngobrol sama teman-teman ini, pada dasarnya sangat toleran, sangat ramah tamah seperti kita zaman dulu di kampung-kampung. Di kota udah nggak ada tuh yang ramah tamah namanya. Tadi saya cerita naik lift kita kan, kalau di Eropa pun nggak kenal kita masuk lift, bonjour, good morning, gitu kan, bonjour. Di Iran kita di kota-kota masuk lift atau tempat ini salam, gitu. Di kampung mungkin masih ada, saya tadi cerita di kampung di Jawa sana masih ada seperti itu. Di kampung di Jakarta mana ada sekarang? Atau di kota di Jakarta, selamat pagi, gila nih orangnya, kenal nggak kenal main selamat pagi, so ramah loh, gitu. Menurut so ramah tuh orangnya, gitu. Siapa sih? Soken. Apa? Soken. Apa itu? Soken Bahasanya ada lagi tuh soken segala macam. Gila, jangan mau gitu. Ya itu lah kita diramai, makanya saya tuh kadang-kadang masuk lift itu pengen menyapa gitu ya.
saya jadinya menunggu gitu loh. Kalau orang masuk dia selamat pagi, saya kasih jawab. Tapi kalau saya selamat pagi, ntar nggak dijawab kayak saya bego sendiri. Ntar selamat dulu, saya diem aja nih. Kegiatan tadi kan, kalau ke Jogja Solo mas. Nah, itu yang saya maksud. Di daerah masih terasa keakraban itu. Tapi Jakarta, kota kosmopolitan, Iran, kota kosmopolitan, masih terasa. Saya ngomong di Eropa, saya kebetulan lama karena tugas ya di Jenewa gitu, jadi di kota internasional lah. Masih kok di Amerika yang seperti itu, di tempat tertentu masih bisa morning, apalagi di Midwest, ya nggak, di tengah sana. Artinya ya namanya manusia gitu loh. Terus kenapa terus kita, aduh, kebaktian tuh panggil gerbek, nah ini sama. Gerbek tuh, tuh. Ya, tolong. Ya. Apa lagi? Udah, ini baca segini apa yang mau ditanya-tanyain apa gitu loh. Saya ngerti-ngertinya aja. Makanya nggak ngerti, karena nggak ngertinya ini jadi bingung tadi mau nanya apa. Apa? Buat diplomat penerus nih. Nah, Kira-kira sebagai diplomat Teman-teman. muda gitu kan. Saya tadi bilang, Hmm. tugas diplomat sama seperti tugas pasukan khusus, Special Forces, to win heart and mind. Titik. Sekarang kalau saya datang ke tempat, katakan di negara non-Muslim, Kristen, Katolik, saya diundang Natal, sorry, ayah Muslim, saya nggak datang. Kira-kira itu to win heart and mind-nya jalan nggak? nggak. Titik, tidak jalan. Saya akan datangi. Bahkan kalau mau jujur, saya sangat ekstrim dalam hal toleransi. Contohnya saya diundang Natal. Tahu sendiri, Thanksgiving kayak apa? Pasti ada alkohol. Betul nggak? Lagi musim dingin. Ya. Terus, oh sorry saya nggak minum. Iya nggak diundang lagi Pak. Loh, saya bilang saya minum ini bukan hobi saya loh. Dalam rangka menjalankan tugas, dalam rangka win heart and mind of you, Dalam rangka menghormati juga kan. menghormati. Kalau tanya, saya pernah makan, maaf ya, terserah saya mau dibilang apapun, saya tidak munafik, saya pernah makan babi di sana. Kamu disodori, oh sorry, kayak kita najis itu. Enggak akan saya diundang lagi sama itu. Tapi dengan diundang saya berkali-kali dan kita jadi akrab. Nah, akrab. Itu dia. Saya udah minta cek Pak. Betul. Babinya dari sini. Betul sekali. Apa babi jantan? Karena babi jantan tidak bisa mengadu babi. Dia dapat Ini keren nih, ya. Ini keren nih. dia dapat guyonan. Token satu, babi jantan. Kamu jangan ketawa-tawa. Pak, dah satu hal ini lagi nih. Sebelum kita lupa mau nanya apa. Pengalaman Bapak di Jenewa, di mana segala macam penugasan. Ya, kan banyak tuh ceritanya. Kira-kira, banyak banget ya. Kira-kira, bagaimana itu membentuk seorang Pak Dian? Sekarang gampang kok. Ketika saya masuk Deplu, maaf ya saya boleh nggak terbuka? Ya boleh. Belum ada tuh pemahaman, wah non Muslim, Anda Muslim non Muslim, Muslim. Belum ada tuh pemahaman non Muslim kafir, belum ada. Ya. Saya belum pernah dengar itu. Setelah krisis 97-98 itu, baru saya dengar tuh ada pulang dari tugas luar negeri. Sebagian teman saya perempuan udah pakai itu. Lu di sana gimana lo kalau ada resepsi minum lo? Iya kenapa? Ih lo gila lo, haram najis lo, surga lo, neraka lo. Emang lo pernah berkunjung ke neraka? Kok nentuin gua neraka segala macam gara-gara begituan? Tugas gua laksanakan. Nah, message-nya begini loh. Dunia ini beragam dari kapan sampai kapan. Akan begitu. Terus kita mau membatasi diri, melaksanakan tugas. Pilihannya, tugas kita akan efektif atau tidak, tergantung kita. Semakin kita mau melaksanakan to win heart and mind, siapapun dalam konteks apapun, urusan yang seperti itu, saya pribadi tidak menjadi masalah. Karena itu urusan saya, saya bilang sama yang di atas, kok ini bukan hobi saya
Saya cuma melaksanakan tugas demi kemanusiaan saja. Pilihannya ada di kita kok. Pilihannya ada di kita. Kalau tidak mau, akibatnya sekarang ini mau upayain damai Iran sama Iran sama Saudi musuhan, yang mendamaikan siapa? Negara Islam. Bukan. Siapa? Cina. Iya. Selesai kan? Terus di mana yang namanya negara Islam? Kok nggak ada yang bersatu pun yang mampu menjadi penengah? Tapi Cina. Artinya apa? Permusuhan ini bukan permusuhan agama, permusuhan politik, diselesaikan secara politik. Cina bilang, Iran, ini mau nggak lo kumpul di tempat gue? Sini datang. Apa jaminannya? Ya terserah. Lo mau punya apa lo? Minyak, gua beli minyak lo. Iran punya apa? Minyak, gua beli minyak lo. Lo mau apa? Ya tapi kita begini, gua investasi sana, gua investasi sana. Selesai lah. Mau ketemu, damai. Kita sesama negara Islam seharusnya bisa menyelesaikan secara, buktinya nggak bisa-bisa. Teman-teman, tolong dibedakan ya antara agama sama politik. Kalau saya bedakan. Ya. Bukti paling gampang itu Iran sama Irak. Iran sama Saudi. Itu yang menyelesaikan. Fatah Palestina itu tidak akan pernah selesai masalahnya karena Fatah sama Hamas itu berantem. Mereka statusnya ini masih gencatan senjata loh. Betul nggak? Banyak yang nggak tahu tuh. Tahun 2005 itu kan mereka kalah legislatif, pulang ke tepi barat. Sekarang Hamas digempur habis-habisan, ada nggak negara Islam yang bantu? Kecuali Iran yang katanya Syiah. Sementara Hamas itu Sunni. Jadi mana Islamnya? Yang demo udah kayak siap mati aja tuh di Jakarta tuh. Sementara nggak ada berangkat satupun. Kan yang berangkat di stop di Mesir. Berangkat kemana? Ya berapa banyak sih? Iya ada tapi. Ya tapi terus mau ngapain di sana? Mau Yang pada ke Irak waktu ISIS juga minta pulang sekarang kok gimana? Jangan inilah gitu ya. Kalau saya kemanusiaan udah lupain soal begituan, kita mau bantu ya bantu, nggak usah. Tapi sekarang ini siapa negara Arab sekelilingnya yang Sunni, siapa kelompok-kelompok yang ini membantu Hamas, satu cuma negara yang bantu. Itu aja bukti Syiah itu punya toleran yang lebih ternyata. Gitu loh. punya toleran yang lebih terhadap Siapapun. oh Oh iya dong. betul. Ya, tolong dilihat buruk baiknya sesuai daya nalar kita. Saya cuma berharap daya nalar kita masih di batas waras. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian sudah apa nih ceritanya nih? Sharing tapi kayaknya lebih kayak ngajarin gitu. Sharing udah Terserah. singkat ya. Nah, kalau mau bukunya Pak Dian, kita mau minta tanda tangan nih di sini nih. Jadi kalau untuk mendapatkan bukunya Pak Dian nanti plus tanda tangannya Pak Dian. Oke, terima kasih semuanya untuk yang sudah nonton. Nanti kita akan datang lagi dengan Terima berbagai kasih ya. tamu-tamu Mudah-mudahan yang ada lain. manfaatnya. Tapi yang saya mau tolong kita wujudkan yang namanya toleransi dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata yang berada di balik simbol-simbol agama itu aja. Jangan omdo. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Dadah. Masih jangan kayak mereka nih cuma ketawa aja kan tadi. Itu nih, tanda tangan dulu, jangan kemana-mana. Iya. Thank you. Filsafatnya juga tinggi kan. Kita bisa bicara panjang tentang hal itu.